Halo, selamat datang di video tutorial kami tentang sistem penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian vaksin program imunisasi. Bersama saya, Edward Muni, pengelola vaksin Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Dalam pengelolaan vaksin, ketiga hal tersebut tidak boleh diabaikan. Apabila diabaikan, maka vaksin tersebut akan rusak. Yang pertama, tentang penerimaan. Hal-hal yang harus dilihat dalam penerimaan adalah: yang pertama, apakah vaksinnya sesuai dengan surat? Yang kedua, apakah nomor batch tersebut sesuai dengan surat? Yang ketiga, cek kembali expire pada vaksin tersebut. Yang keempat, harus dilihat VVM-nya atau Vaksin File Monitor. Pada saat Anda menerima vaksin dan dokumen atau vaksin tidak ada kecocokan, maka Anda bisa komplain ke pengelola vaksin Dinas Kesehatan Provinsi. Yang kedua, penyimpanan. Dalam penyimpanan, kita terbagi atas dua. Yang pertama, penyimpanan pada suhu 2-8 derajat dan penyimpanan pada suhu minus 15 derajat sampai 25 derajat. Pada suhu 2-8 derajat, tempat penyimpanannya meliputi vaksin DPT-HB/HB, HB0 atau hepatitis B, DT, TD, MR, IPV. Dan pada suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat adalah vaksin BCG, polio, dan campak. Yang ketiga adalah pengepakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengepakan, yang pertama adalah cool box. Cool box harus diperhatikan apakah masih bagus atau tidak. Yang kedua adalah cool pack dan ice pack. Sebelum melakukan packing, cool pack dan ice pack tersebut harus didinginkan kurang lebih 12-24 jam sebelum melakukan packing. Setelah cool box dan ice pack dan cool pack disiapkan, kita harus memulai packing. Memulai packing harus sesuai dengan surat bukti barang keluar atau dengan kata lain SBBK. Dalam packingan ada terbagi atas dua. Yang pertama, packingan untuk vaksin dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan vaksin pada minus 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Pada vaksin yang 2-8 derajat Celcius harus menggunakan cool pack. Dan vaksin yang minus 15 sampai 25 derajat harus menggunakan cool pack. Pada saat pengepakan, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, surat bukti barang keluar. Yang kedua, jumlah vaksin tersebut sesuai dengan suratnya atau tidak. Yang ketiga, nomor batch-nya itu sesuai dengan suratnya atau tidak. Yang keempat, expire-nya itu sesuai dengan suratnya atau tidak. Dan yang kelima adalah VVM-nya itu masih bagus atau tidak. Jika hal-hal tersebut tidak ada masalah, maka vaksin tersebut siap dikirim ke kabupaten. Demikianlah video tutorial kami pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.